René Descartes dan David Hume adalah dua filsuf yang dikenal sebagai tokoh filsafat modern. Walau hidup sekitar 4 abad yang lalu, keduanya ini tidak habis untuk kita kaji, untuk kita diskusikan, bahkan kita berdebatkan hingga sampai saat ini. Karena keduanya ini merupakan suatu pemikir yang tidak bisa kita lewatkan ketika kita mempelajari suatu filsafat modern. Contoh seperti Descartes dikenal sebagai seorang yang rasionalis, yang mengklaim bahwa akal adalah sebagai sumber utama dalam menemukan suatu kebenaran. Sebaliknya, David Hume dikenal sebagai seorang yang empiris, yang mengklaim bahwa pengalaman itu sebagai sumber utama dalam menemukan suatu kebenaran. Di mana ketika dunia barat hendak mencari suatu worldview yang sesuai, manusia ini mulai berusaha untuk melepaskan diri dari jeratan epistemi kekuasaan pada zamannya. Nah, kedua aliran itu saling beradu argumen demi mendapatkan suatu tempat dalam diskursus ilmu pengetahuan. Bahkan sejarah mencatat bahwa kedua aliran pemikir tersebut itu telah disintesiskan oleh pemikir filsuf Jerman yang bernama Immanuel Kant menjadi suatu paham yang dikenal sebagai kritisisme, mengakomodasi pengetahuan a priori yang dijustifikasi rasionalisme dan pengetahuan a posteriori yang dijustifikasi empirisme. Meski Descartes dan David Hume itu bertentangan secara epistemik, namun yang wajib kita ketahui adalah bahwa keduanya ini sama-sama menganut suatu paham skeptisisme. Tetapi bedanya adalah Descartes menggunakan paham skeptisisme itu untuk dapat menemukan suatu kebenaran yang pasti, atau kebenaran yang kokoh, atau kebenaran yang absolut yang tidak dapat diragukan lagi. Sementara David Hume menggunakan suatu paham skeptisisme ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada suatu kebenaran yang pasti atau kebenaran yang absolut, kebenaran yang tidak dapat diragukan. Karena itu saya menyebut bahwa Descartes sebagai seorang skeptis yang metodis dan Hume sebagai skeptis yang filosofis. Bagaimana perbedaan mendasar antara skeptisisme metodis dan skeptisisme filosofis? Sebelum menjawab pertanyaan ini, maka saya pengen teman-teman untuk ikutin terus channel ini dan tonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Skeptisisme Descartes. Bagi saya, keunikan Descartes terletak dari upayanya untuk mencari suatu kebenaran yang tidak dapat diragukan, justru melalui suatu keraguan itu sendiri. Lebih jelasnya, ia menggunakan suatu metode keraguan untuk memperoleh suatu kebenaran yang tidak dapat diragukan. Namun keraguan ini bukanlah suatu keraguan sembarangan atau suatu asal-asalan. Keraguan dari Descartes ini adalah keraguan yang sangat radikal menurut saya. Bagaimana tidak gitu? Ia meragukan berbagai hal yang ada di sekelilingnya, itu termasuk ia meragukan bahwa dunia ini ada. Ia meragukan suatu eksistensi dirinya sendiri. Ia meragukan bahwa ia sedang tidak sadar atau sedang mimpi. Dan ia meragukan bahwa apa yang selama ini diketahui dan dilihatnya itu hanyalah sebuah ilusi atau tipuan. Nah, keraguan tersebut bukanlah mengada-ada. Descartes tidak mau menerima suatu keraguan sedikit pun dan hanya mau menerima sesuatu yang pasti. Pengetahuan yang benar-benar pasti itu tidak sedikit pun mengizinkan adanya suatu keraguan. Nah, pengalaman indrawi yang seringkali diklaim dapat mengantarkan pada kita pengetahuan, nyatanya tidak jarang melakukan suatu kekeliruan. Nah, Descartes mengatakan dengan tegas bahkan bahwa segala sesuatu yang kita lihat, yang kita rasakan dan kita raba itu dalam keadaan mimpi, seolah-olah adalah kenyataan. Padahal itu hanyalah mimpi belaka gitu, yang karenanya tidak ada dalam kenyataan. Sehingga pengalaman indrawi pada akhirnya bisa menipu karena tidak memberikan batasan yang jelas antara kita sedang sadar dan kita sedang bermimpi. Bahkan ilmu matematika dan geometri yang seringkali dipuji dan dikagumi oleh seorang Descartes karena selalu mengantarkan pada kepastian, pada akhirnya Descartes juga meragukan hal itu. Nah, Descartes berargumen bahwa kedua ilmu itu tidak bisa dijadikan jalan untuk memperoleh suatu pengetahuan karena kita seringkali melihat orang yang keliru dalam melakukan penalaran matematika ataupun geometri yang paling sederhana sekalipun gitu. Lalu bila semuanya diragukan, lantas apa yang pasti? Jawabannya adalah aku yang sedang meragukan. Seorang yang skeptis yang paling radikal sekalipun atau setan-setan jahat bahasanya itu tidak akan bisa meragukan aku yang sedang ragu. Dalam aku yang sedang meragu terimplisit aku yang tengah berpikir. Karena itu ia berani berkata cogito ergo sum atau aku berpikir maka aku ada. Jadi pengetahuan yang pasti dapat diperoleh hanya melalui suatu pikiran. Skeptisisme Hume, senapas dengan Descartes, David Hume adalah filsuf yang hendak membangun sistem fondasi filsafat yang benar-benar baru. Namun tidak seperti Descartes yang bertolak pada rasio. Hume melakukan proyek itu dengan bertolak pada pengalaman.
Ia percaya bahwa dengan pengalaman ia mampu merumuskan suatu sistem filsafat yang dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari asumsi-asumsi spekulatif seperti kaum rasionalis. Di sini David Hume memulai rumusan itu dengan bertolak pada manusia. Di dalam kata pengantar dari karyanya yang berjudul Treatise of Human Nature, David Hume menjelaskan bahwa manusia itu digunakan sebagai titik awal untuk merumuskan sistem filsafatnya. Ialah karena ilmu pengetahuan sangat lekat dengan manusia itu sendiri. Ilmu pengetahuan itu pastinya dirancang dari, oleh, dan untuk manusia. Tidak ada ilmu pengetahuan yang terpisah dengan manusia. Segala ilmu pengetahuan pasti ada hubungannya dengan manusia. Misalnya, ilmu logika yang digunakan oleh manusia untuk melakukan penalaran secara sistematis, tepat, dan handal. Karena itu, dengan mengetahui hakikat manusia, kita dapat mengkonstruksi ilmu pengetahuan yang jangkauannya memadai dan pasti. Nah, di sini David Hume menyadari bahwa menganalisis dan mengkaji manusia itu merupakan suatu pekerjaan yang sangat rumit. Tidak sebagaimana anggapan banyak para ilmuwan dan para filsuf pada masa itu yang percaya bahwa manusia adalah suatu makhluk yang berakal budi. Bagi David Hume justru menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang lebih banyak menggunakan nafsu-nafsunya gitu. Dalam pemikirannya David Hume, itu bukanlah makhluk rasional manusia itu, melainkan makhluk yang irasional. Akal budi hanya bisa tunduk dan patuh terhadap nafsu-nafsu dari manusia itu sendiri.